مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'al bin Walid bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husainah bin Mutiga bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Amma ba'du, yang terhormat yang saya hormati Ketua DKM Muslimat Baitur Rahman beserta para pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam kebaikan. Yang terhormat yang saya hormati guru kita semua, Al-Ustaz Al-Muharram, Ustaz Ahmad Yani, Ustaz Zain, Ustaz Husni, dan guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus berjuang di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu dari beliau, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yang saya hormati para ketua DKM, perwakilan dari masjid dan mushola yang tergabung dalam FKPM, mudah-mudahan kita selalu berusaha berbuat baik dan terus melakukan kebaikan, bukan hanya mendapatkan ingin sesuatu mendapatkan pahala, yakni diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab hikam dijelaskan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwaquha sirrul ikhlasi fiha. Apa yang disatakan dalam kitab hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah dikatakan, al-a'malu suwar, amal itu casing, amal itu yang tampak, amal itu kelihatan. Wa arwaquha, kalau tidak ada di dalamnya sirrul ikhlasi fiha, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, maka amal itu sia-sia. Siapa yang ngomong? Kitab Al-Hikam yang bicara. Selama ini kita melakukan sebuah amal, selama ini kita melakukan amaliyah yang kita lakukan sehari semalam. Dikatakan, disebutkan kitab Al-Hikam, al-amal itu, amal itu casing yang tampak, yang kelihatan. Kalau sholat, kelihatan sholat. Kalau zakat, kelihatan membayar zakat. Kalau pergi haji dan umroh, kelihatan pergi haji dan umroh. Tapi itu semua tidak akan ada artinya kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. PR-nya ikhlas. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mempunyai penyakit zahir, ketika kita mempunyai penyakit yang tampak di badan kita, buru-buru kita pengen disembuhin, buru-buru pengen kita hilangkan agar tidak terlihat dan tidak tampak di badan kita. Tapi itu tidak sebanding dengan kita mempunyai penyakit hati. Penyakit hati demi Allah, sekali lagi, penyakit hati demi Allah tidak akan pernah sembuh kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penyakit hati akan meminta pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Jasadnya boleh mati, tapi apa yang kita lakukan dengan
penyakit hati ini tidak akan bisa sembuh kalau kita belum memaafkan dan dimaafkan oleh orang yang kita sakiti. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak Ustaz Roni ada yang tanya, Pak Ustaz kenapa pakai belangkon? Udah gitu hitam-hitam lagi. Kebetulan belangkon ini sebenarnya karya warisan budaya Jawa. Dan belangkon ini sekilas, belangkon ini juga adalah karya dari seorang wali yang menyebarkan agama di tanah Jawa yang biasa kita sebut dengan Sunan Kalijaga. Ternyata berapa banyak budaya yang dimasukkan ke dalam belangkon ini, Pak. Belangkon itu Quran. Kok bisa, Pak Ustaz? Belangkon Quran. Bapak kalau di belangkon, lipatan di kanan dan kirinya itu 15 kanan dan 15 kiri, itu 30 juz Al-Quran. Belangkon juga ada apa nih, Pak? Siwiran. Kanan dan di kiri ada 2. Ini syahadatullah dan ini syahadatul Rasul. Yang tadi sudah kita sama-sama baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan belangkon juga ada jendolan, Pak. Jendolannya enggak di depan, jendolannya ada di belakang. Apa makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan? Kalau punya ego, kalau punya keinginan, itu ditaruhnya di belakang. Yang pertama yang harus dipikirin adalah kemaslahatan umat. Itu belangkon. Bahkan yang pakai batik, batik itu Quran. Batik itu kalau dibalik kitab. Batik itu kitab, batik dibalik kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Batik itu Quran. Orang yang pakai batik mati sombong berarti belum kenal Quran. Orang yang pakai batik masih takabur berarti belum kenal batik yang sesungguhnya. Batik adalah Quran. Batik ba yang pakai titik, batik Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasanya Kanjeng Sunan Kalijaga memasukkan segala macam ilmu Islam, ajaran Islam di dalam budaya Islam itu sendiri. Bahkan Hono Coroko, Pak, yang biasa dibaca sama orang Jawa, Hono Coroko Doto Sobolo itu adalah sifat wajib 20-nya Allah. Wujud tidak bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyatu tradhirun. Kita tidak mau bahas masalah belangkon dan batik. Saya ingin bahas kita sama-sama introspeksi diri kita. Berapa banyak orang yang kita sakiti dengan lisan kita? Berapa banyak orang yang kita lukai hatinya, lukai perasaannya dengan hati kita? Dan itu menjadi perantara, bisa jadi amal ibadah kita menjadi terhalang. Karena apa? Karena orang-orang yang kita sakiti. Makanya kita semua harus menjaga lisan kita. Kita semua harus menjaga hati kita. Kita semua harus menjaga apapun yang Allah berikan, dan jangan sampai kita menghina dan kita melukai perasaan sahabat-sahabat kita. Ada sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadits. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
janganlah kamu berprasangka jelek kepada seseorang, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya percakapan. Baru kita berpikir zon sama orang, baru kita berpikir buruk kepada orang, itu sama saja dengan prasangka, itu sama saja dengan sedusta-dustanya ucapan. Tuh, kita baru retak begini doang nih. Ternyata cuma gua yang paling soleh di komplek ini. Tuh. Pas lewat depan rumah salat subuh lewat depan rumah, lewatin rumah ustadz lagi. Tiba-tiba yang ajarnya ini ngomong, gimana sih ustadz? Udah subuh belum bangun, ternyata masih solehan gua ustadz. Itu baru berpikiran jelek aja pak. Itu sudah sedusta-dustanya ucapan. Dia udah dusta dengan ucapan dia sendiri. Itu baru kepikiran begitu doang pak. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, ini kerja bentuk fisiknya pak. Allahu Akbar menyatakan cuma Allah yang paling besar. Itu nyerah pak. Allahu Akbar, nyerah. Tapi tiba-tiba di hatinya ngomong, cuma gua yang paling kaya di komplek ini. Hati bentuk kerjanya sholat, tapi batinnya melakukan kemaksiatan kepada Allah waktu mengerjakan sholat. Pas ketika sujud, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Maha suci Allah. Ngomong pak bibirnya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud bilang Maha suci Allah, tapi di dalam hatinya bilang, cuman gua yang paling suci, cuman gua yang paling soleh di kampung ini. Sholat baik, sholat aja. Sendal pertama yang masuk musola Baitur Rahman adalah sendal gua. Tuh, kelihatannya sholat, tapi sebenarnya dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karuan pak orang yang nggak sholat ketika ada azan Allahu Akbar, ya ajarlah karuan. Makanya di surat Al-Maun disebutkan pak, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat pak, yang sholat celaka. Karuan yang nggak sholat celaka. Ini yang sholat celaka, kenapa? Karena dia ngerasa sholatnya itu adalah perbuatan terbaik solehahnya dia. Dia merasa ketika maju masuk ke dalam majelis taklim adalah orang-orang yang alim. Dia merasa ketika sudah berangkat umrah, ketika sudah berangkat haji, dia adalah orang yang paling suci. Bahkan mulai lihat pak, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, bahkan sahabat 4 Nabi tidak disebutkan. Ada Haji Ali, Haji Muhammad, Hajjah Aisyah, Haji Abu Bakar, tidak disebutkan. Tapi bangganya kita ketika kita berangkat haji, nggak dipanggil haji, langsung lemas pak. Padahal nggak ada tuh, hai Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada apa pak? Dengan lagi-lagi pertanyaannya, kalau dalam kitab Al-Hikam kayangan Syekh Ibnu Athaillah dikatakan al-amalu suwarun qaimatun. Amal itu yang kelihatan doang pak. Kelihatan melakukan ibadah, kelihatan tampak. Bisa jadi bukan karena itu pak kita masuk surga. Bisa jadi bukan karena amal yang kelihatan tampak itu pak, cuman gara-gara ngasih makan kucing, kucingnya kelaparan, tiba-tiba dengan ikhlas kita memberikan makan kucing, kucingnya habis makan, doain, ya Allah, doakanlah hambamu ini yang sudah memberi makan hari ini aku. Ketika bapak ikhlas melakukan itu, bisa jadi itu wasilah yang memasukkan bapak ke surga. Kok bisa Pak Ustaz sholat kau nggak masuk surga? Kok bisa Pak Ustaz ketika kita melakukan amal tidak membuat kita masuk surga? Amalnya buat siapa Pak?
Yakin usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati, kita sebut adaan lillahi ta'ala. Padahal kita mau ngomong jujur aja, usalli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati, adaan bukan adaan lillahi ta'ala, pengen masuk surga ya Allah. Kita menumpuk amal-amal kita, kita menumpuk pahala-pahala kita dengan harapan kita nukar nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, ini amal saya, ini pahala saya, tukar ya Allah dengan apa? Dengan surgamu. Kita nganggap itu Pak, berarti belum ikhlas. Bahkan di niat puasa nawaitu Ramadan ada ifardhi syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala. Semuanya harus karena Allah Pak. Bahkan melakukan kebaikan kita dasarnya Allah yang menggerakkan kita Pak. Bahkan orang pintar itu bukan bisa jadi bukan karena belajar Pak, justru karena Allah memudahkan dia. Contoh, kalau kita tinggal di Suriah, tiba-tiba dibom, ada kesempatan buat belajar nggak? Nggak ada. Kita di Palestina, ada kesempatan buat belajar nggak? Nggak ada. Justru itu karena Allah Pak. Semua Allah yang memudahkan kita. Bahkan kita ketika kita makan nasi, nasinya dari mana? Bahkan dari petani Pak Ustadz, itu kan ditanam. Iya benar, dari petani. Tanahnya dari mana? Ya tanahnya tanah punya saya Pak Ustadz. Kapan lu beli tanah sama Allah? Ngaku Pak. Kalau ditelusuri ujung-ujungnya Allah. Bahkan apapun yang kita rasakan, bahkan apapun yang kita nikmati hari ini adalah semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita laksanakan. Maka ikhlas di dalam hati harus kita tanamkan Pak. Berat Pak emang bicara ikhlas. Di surat Al-Ikhlas berat banget. Bahkan Masjid Al-Ikhlas itu luar biasa, harus ikhlas. Berat. Bahkan di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada Allah menjelaskan qul huwallahul ikhlas, Allahul ikhlas, lam yalid wa lam ikhlas, enggak ada. Tapi di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ada nasnya. Di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ada falaknya. Di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narun zata lahab, ada lahabnya Pak. Tapi kenapa di surat Al-Ikhlas tidak ada ikhlasnya? Yang ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bicara ikhlas, cukup kita sama Allah aja yang tahu, yang lain enggak boleh dengar Pak. Berat. Tiba-tiba ada yang nyumbang musola Baitur Rahman. Pak Ibel, saya ada duit nih, berapa? 5 juta. Nanti diumumin nggak di musola? Ya diumumin boleh deh, tapi hamba Allah aja. Hadir Pak yang amal di musola. Tiba-tiba disebutin nama Pak Ibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musola kita mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 5 juta rupiah. Hadir Pak yang nyumbang. Tiba-tiba yang dari hamba Allah, tiba-tiba yang hamba Allah ini ngomong sama teman di sampingnya. Hamba Allah, siapa? Ngomong disebut biar hamba Allah, ketika disebutkan di dalam musola, ngomong sama temannya, hamba Allah, emang siapa hamba Allah? Kata teman sebelahnya, hamba Allah. Sekalian aja sebutin namanya di dalam mic. Masih pengen kesebut Pak. Coba kita introspeksi berapa banyak amal kita ternyata nggak kita pikirin, itu nggak kita niatin ya karena Allah. Ngaji biar kelihatan kompak, beli baju, beli gamis, beli kudungan sama, lewat sama orang yang jarang ngaji biar kelihatan, ibu-ibu majelis taklim biar kelihatan, bapak-bapak FKPM. Bapak, tiba-tiba yang biasa ibu bapak itu pada nongkrong, nggak ada di tongkrongannya.
Harapannya kita biar bisa dilihat alim. Tiba-tiba nggak ada di tongkrongan yang kita lewat. Waduh, nggak ada yang biasa nongkrong di sini. Coba Pak, kalau dilempengin niatnya karena Allah. Mau yang ceramah di FKPM UAS, Ustadz Abu Somad, yang mau ceramah di FKPM Ustadz yang lainnya, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang mau ceramah Quran sekalipun, Ustadz Roni, itu nggak mengurungkan niat kita, Pak. Niatnya lillahi ta'ala. Abdul Somad Pak belum ceramah 6 jam 8 jam sebelumnya jamaah ngantri semua. Karena siapa? Karena Ustadz Abu Somad. Mau yang ceramah Ustadz Ahmad Yani, mau ceramah Ustadz Mukhalif, mau ceramah Ustadz Bambang. Kalau kita benar-benar niat ngaji, itu nggak ngepet Pak. Karena yang kita pengen dinilai hanya Allah. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Bisa jadi amal-amal yang kita lakukan itu hanya sebuah casing yang tampak saja, Pak, tapi tidak ada sirri ikhlas di dalamnya. Apapun amal yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu sia-sia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita, selalu menuntut kita untuk senantiasa mempunyai rasa ikhlas di dalam hati kita. Sebagaimana surat Al-Ikhlas tidak disebutkan diksi ikhlas di dalamnya, tapi yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah selalu dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk senantiasa kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alni min ahli ibadah, waj'alni min ahli zikir, waj'alni min ibadikal sabirin, waj'alni min ibadikal mukhlisin, waj'alni min ibadikal mukhlisin, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum